Marhaban ya Piala AFF. Begitu bahagianya publik sepak bola Asia Tenggara di bulan Juli ini. Setelah menyaksikan pesta bola akbar Piala Dunia, kita akan menyambut event yang tak kalah meriah dan prestisius. Setelah menunggu 2 tahun, akhirnya Piala AFF kembali bergulir dari Juli hingga Agustus. Sebagai hajatan besar sepak bola ASEAN, Piala AFF kali ini punya sisi yang menarik untuk dikupas. Yang Mimin maksud adalah perang naturalisasi antara raksasa ASEAN seperti Indonesia, Vietnam, dan Malaysia. Football lovers pasti tahu kalau ketiga negara itu sedang giat melakukan program naturalisasi. Cara itu dipilih sebagai ikhtiar untuk menjadi penguasa sepak bola ASEAN, khususnya di edisi tahun ini. Menariknya, fenomena perang naturalisasi di Asia Tenggara bukan sekedar strategi taktik di lapangan hijau belaka, melainkan bentuk ekonomi politik olahraga modern atau sport power politics. Ada berbagai jalan yang ditempuh oleh Indonesia, Vietnam, dan Malaysia untuk melancarkan proses naturalisasi. Apa saja dan mana negara yang terbukti sukses di level ASEAN berkat naturalisasi? Dalam menjalankan proyek naturalisasi pemain sepak bola, Indonesia, Vietnam, dan Malaysia memiliki sistem yang berbeda. Meski begitu, ketiga negara ini sama-sama tidak bisa lepas dari unsur politik dan ekonomi. Kita mulai dari Indonesia, di mana para pemangku kepentingan menggunakan skema bernama State Sponsored Diaspora Capitalism. Sederhananya, ini adalah strategi ekonomi politik yang melibatkan banyak pihak. Negara bertindak sebagai fasilitator hukum, sementara federasi berposisi seperti investor. PSSI merekrut sumber daya manusia berkualitas tinggi, yaitu pemain keturunan di Eropa, demi mendongkrak prestasi timnas sekaligus memonetisasi ekosistem industri olahraga domestik. Uniknya, model seperti ini dijalankan melalui 3 pilar utama. Pertama, akselerasi hukum, di mana negara memotong birokrasi menjadi lebih cepat untuk memproses pemain naturalisasi. Negara menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 20 untuk menerbitkan paspor kilat demi kepentingan timnas. Dengan catatan, selama pemain itu memiliki garis darah yang sah sesuai regulasi FIFA. Kedua, pertukaran nilai. Perlu digarisbawahi kalau PSSI tidak membayar sepeser pun kepada sang pemain untuk mau menjadi WNI. Lalu apa yang digunakan PSSI untuk meyakinkan sang pemain? PSSI memberikan garansi kepada sang pemain berupa jaminan bermain di laga internasional serta lonjakan popularitas. Dari sini PSSI dan sang pemain sama-sama untung. PSSI bisa memperoleh pemain naturalisasi dengan kualitas yang bagus dan bisa bersaing. Di sisi lain, sang pemain dapat untung karena nilai pasarnya melonjak karena jam terbang yang meninggi di timnas. Plus, mereka menjadi figur terkenal dan mendapat banyak pengikut di media sosial. Ketiga, komersialisasi hilir, di mana kehadiran pemain Eropa juga mendongkrak nilai pasar timnas. PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia atau GSI memanfaatkan popularitas naturalisasi menjadi ladang bisnis. Pemain naturalisasi menjadi magnet bagi PSSI dalam mengeruk keuntungan. GSI mengelola untung besar yang didapat dari lonjakan kesepakatan hak siar, penjualan tiket yang ludes, dan masuknya sponsor-sponsor dari perusahaan swasta besar maupun BUMN. Beralih ke Vietnam, negara dengan bendera bintang emas ini menerapkan skema pragmatik birokratik reform. Sederhananya, pemerintah Vietnam bersedia mengubah konstitusi dan undang-undang demi mengakomodasi kebutuhan prestasi instan tim nasional. Berbeda dari Indonesia yang berfokus pada garis keturunan, Vietnam secara pragmatis melonggarkan aturan perpindahan kewarganegaraan. Awalnya Vietnam menganut kewarganegaraan tunggal yang sangat kaku di mana setiap pendatang wajib melepaskan paspor asal mereka. Namun, pemerintah kemudian mengamandemen Undang-Undang Kewarganegaraan untuk melonggarkan syarat bagi tenaga ahli asing, termasuk mengizinkan dui kewarganegaraan terbatas, terutama kepada pemain sepak bola. Langkah ini diambil agar pemain berkualitas atau diaspora kelas Eropa seperti Patrick Ligiang tidak perlu kehilangan hak sipil di negara asalnya, Slovakia.
Selama bertahun-tahun, Federasi Sepak Bola Vietnam sebenarnya menolak keras naturalisasi karena memegang teguh prinsip local pride. Meski begitu, melihat peta persaingan ASEAN yang berubah drastis akibat lonjakan naturalisasi Indonesia, birokrasi Vietnam dipaksa realistis. Mereka tidak lagi hanya berburu pemain berdarah Vietnam, melainkan beralih menaturalisasi pemain asing yang sudah tinggal selama 5 tahun berturut-turut dan bermain di Liga Vietnam. Ambil contoh Rafaelson Bezerra Fernandes dan Henrio Araujo da Silva dari Brazil. Uniknya, walau hukum kewarganegaraan mulai melunak, Vietnam tetap menerapkan proses asimilasi budaya yang sangat ketat. Setiap pemain asing yang dinaturalisasi wajib membuang nama lahir mereka secara legal dan menggantinya dengan nama khas Vietnam. Tidak mengherankan bila Rafaelson Fernandes resmi berganti nama menjadi Nguyen Xuan Son, sementara Henrio Araujo berubah menjadi Do Hoang Hen. Filosofi utama di balik langkah Vietnam ini sangat jelas. Jika regulasi lama dinilai menghambat prestasi timnas, maka regulasinya yang harus diubah, bukan target prestasinya yang diturunkan. Sementara itu, Malaysia menggunakan skema beresiko tinggi yang dikenal sebagai Elite Oligarchy Driven Shortcut. Sistem di negeri jiran ini menjadi cerminan ekstrim bagaimana kekuatan finansial oligarki klub kaya dan pengaruh politik elit kerajaan mendikte kebijakan sepak bola negara. Berbeda dari Indonesia yang birokrasinya dijalankan secara terpusat oleh federasi dan negara, Malaysia sangat mengandalkan kekuatan besar dari pemilik modal klub lokal. Motor penggerak utama proyek ini bukanlah Federasi Sepak Bola Malaysia, melainkan pemilik klub raksasa Liga Super Malaysia seperti Johor Darul Ta'zim. Klub kaya bertindak sebagai pemodal yang mendatangkan pemain asing berkualitas dari Amerika Selatan atau Eropa.